Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 bulan sudah kemarin kita belajar mengenai bab 1. Kita juga sudah melaksanakan ulangan harian, remedi pertama dan remedi kedua. Nah, Bapak ucapkan selamat bagi rekan-rekan yang sudah mendapatkan nilai lebih dari KKM. Saat ulangan harian pertama, ada yang 80, bahkan hampir 90 kemarin. Selamat juga bagi yang mendapatkan nilai lebih dari KKM saat remedial pertama. Nah, buat rekan-rekan yang masih mendapatkan nilai kurang KKM tapi telah mengikuti remedial kedua, Bapak ucapkan juga selamat. Insya Allah kalian juga tuntas. Tapi tuntasnya nilainya istilahnya pas KKM. Nah, makanya sekarang di bab selanjutnya ayo tingkatkan belajarnya. Jangan kalah dengan teman yang lainnya. Oke, sekarang kita memasuki bab 2. Di bab 2 ini kita terbagi menjadi 2 sub. Lebih sedikit ya, kalau bab 1 kemarin 4 sub, di bab 2 ini cuma 2 sub. Sub pertama itu masalah pokok ekonomi, dan sub kedua yaitu sistem ekonomi. Nah, yang kita akan pelajari sekarang yaitu masalah pokok ekonomi. Nah, hal ini dalam sub pertama ini akan erat kaitannya dengan produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Nah, ada yang masih ingat apa itu 3 hal ini? Masalah pokok ekonomi dapat dilihat dari 2 sudut pandang, yaitu berdasarkan teori ekonomi klasik dan teori ekonomi modern. Nah, dari katanya saja kita sudah tahu ya, kalau klasik itu merujuk kepada zaman dulu, kalau modern itu merujuk kepada masa sekarang ataupun yang akan datang. Oke, yang pertama itu masalah pokok ekonomi klasik. Yang pertama ada masalah produksi, yang kedua ada masalah distribusi, yang ketiga ada masalah konsumsi. Nah, sekarang masalah pokok ekonomi modern. Yang pertama itu ada what. Itu barang dan jasa apa yang akan diproduksi dan berapa jumlahnya. Yang kedua ada how. Jadi bagaimana barang dan jasa diproduksi. Yang ketiga ada for whom, atau untuk siapa barang atau jasa diproduksi. Nah, sekarang kita bahas dulu masalah pokok ekonomi klasik. Masalah pokok ekonomi klasik. Nah, yang pertama ada masalah produksi. Nah, apa sih produksi gitu kan? Produksi itu adalah kegiatan menambah faedah ataupun kegunaan suatu barang ataupun menciptakan barang baru agar lebih bermanfaat. Nah, berdasarkan jenis-jenisnya, barang itu terbagi menjadi 3. Ini berdasarkan jenis pengolahannya. Yang pertama, ada barang mentah. Yang kedua, ada barang setengah jadi. Dan yang ketiga, ada barang jadi. Nah, ada yang masih ingat? Oke, untuk masalah produksi merupakan permasalahan ekonomi yang berhubungan dengan produksi barang. Terdapat beberapa masalah di antaranya. Yang pertama, pengadaan input. Input itu apa? Jadi bahan yang masuk. Contoh, kita misalkan barang jadinya pakaian. Berarti barang mentahnya bisa dari misalkan kapas, kain kapas. Yang kedua, bisa misalkan dari kulit hewan, bisa kulit domba, gitu kan. Yang ketiga, bisa jadi dari istilahnya kain wol. Ini salah ya gambarnya. Nah, pengadaan input ini yang jadi masalahnya. Jadi bahannya dari mana? Terus bahannya apa misalkan. Yang kedua, proses dan peningkatan hasil output ataupun proses produksinya. Nah, ini akan berhubungan dengan barang setengah jadi. Barang setengah jadi dari kain wol, dari kain kapas, ataupun dari kulit hewan, ataupun bulu hewan, yaitu kain, bahan setengah jadinya. Nah, bagaimana proses dan peningkatan hasil outputnya gitu? Bagaimana misalkan cara mengaputnya? Atau bagaimana misalkan cara supaya bagus? Atau bagaimana misalkan cara supaya efisien dengan biaya sedikit menghasilkan hasil yang bagus atau hasil yang mahal gitu. Yang ketiga, dalam masalah produksi
perbedaan kebutuhan dan selera individu dalam masyarakat tidak terlalu dipikirkan. Nah, ini kekurangannya atau masalah intinya saat ekonomi klasik dulu. Jadi yang memproduksi barang, contoh ini kan pakaian, inputnya misalkan tadi dari kulit hewan atau dari bulunya. Yang ketiga, proses produksi. Nah, saat jadi pakaian, si produsen ini tidak mempertimbangkan apa selera masyarakat atau apa keinginan masyarakat. Misalkan dia cuma buat baju kameja seperti ini, kameja biasa. Kan tidak semua orang suka kameja formal ataupun biasa seperti ini, gitu kan? Yang kedua, misalkan untuk baju anak cuma dikasih baju biru polos gitu. Sedangkan selera masyarakat bisa jadi ya, misalkan sekarang lagi musim film Shipa, tahu? Aduh, agak aneh ya membahas tentang Shipa. Misalkan anak-anak sekarang ngepen Shipa nih. Mereka maunya di depan bajunya ini ada gambar Shipa misalkan. Di belakangnya ada kata-kata jangan panggil aku anak kecil gitu kan. Misalkan itu selera masyarakat gitu. Saat produsen membuat baju, misalkan asal membuat tanpa mempertimbangkan selera, mungkin lakunya itu akan kurang. Atau masyarakat itu akan sedikit yang menggunakan. Seperti itu. Itu masalah produksi. Yang kedua, itu ada masalah distribusi. Nah, distribusi ini merupakan kegiatan menyampaikan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Nah, masalah distribusi yang harus diperhatikan apakah barang dan jasa yang sudah dihasilkan dapat sampai kepada konsumen dengan cara yang tepat. Nah, ini juga harus dipertimbangkan oleh ekonomi klasik dulu gitu, dipertimbangkan. Karena apa? Kalau misalkan tidak dengan cara yang tepat, bisa jadi yang pertama, misalkan barangnya kalau makanan basi karena terlalu lama misalkan dikirim. Itu. Terus kalau barang lain bisa jadi harganya jadi lebih mahal. Nah, kita gambarkannya seperti ini. Ini ada saluran distribusi. Ada langsung dan ada juga tidak langsung. Kalau langsung, contohnya dari produsen kepada konsumen. Jadi langsung, pas dibuat langsung dijual ke konsumen. Nah, kalau gini biasanya harganya murah. Contoh, dari produsen dijual misalkan 100.000, kepada konsumen itu konsumen bisa membeli misalkan 120.000. Itu kalau secara langsung. Nah, kalau tidak langsung, contoh, ada produsen ke pengecer, terus kepada konsumen. Pengecer itu bisa jadi warung-warung yang ada di sekitar rumah kalian. Nah, kalau gini biasanya harganya akan sedikit lebih mahal. Contoh, di produsen dibuat atau dijual dengan harga 100.000, oleh pengecer dia jual lagi seharga 110, konsumen bisa beli seharga 130 gitu kan. Jadi lebih mahal 10.000 daripada yang langsung tadi. Terus ada juga yang lebih rumit. Misalkan produsen kepada pedagang besar, terus ke pengecer, terus terakhir ke konsumen. Contoh pedagang besar itu seperti misalkan di pasar, pedagang-pedagang kayak toko besar. Tapi dagangnya itu biasanya apa ya namanya? Perbal gitu, tahu nggak? Perbal ataupun per kardus lah. Jadi kita jarang bisa beli satuan. Misalkan di produsen harganya 100.000. Oleh pedagang besar, barang tersebut dijual 110. Oleh pengecer atau warung dijual lagi seharga 130. Nah, konsumen bisa mendapatkan misalkan dengan harga 140. Misalkan kan jadi lebih mahal lagi. Semakin banyak apa itu yang harus dilalui oleh barang, maka harganya akan semakin mahal. Kalau yang terakhir itu agen. Ada juga tambah agen. Agen itu misalkan agen kota A, kota B, kota C yang memegang jualan di sana misalkan. Nah, itu bisa jadi lebih mahal lagi. Nah, tapi titip buat rekan-rekan semua, ini tentang ekonomi ya, tentang distribusi. Jika kalian belanja ke misalkan pengecer ataupun warung yang dekat rumah kalian, misalkan nih, kalian beli di supermarket harganya 10.000. Tapi pas dibeli di tetangga, di warung tetangga, harganya itu naik misalkan. Naiknya misalkan 5.000 misalkan. Nah, kalau bisa nih buat rekan-rekan,
Kalau untuk ke tetangga, sebisa mungkin nggak apa-apa beli aja. Meskipun naiknya misalkan 4.000, 5.000 gitu. Ataupun 3.000 lah. Agak minim sedikit. Karena gini, kalau tetangga itu istilahnya kita membantu perekonomian mereka. Bisa jadi mereka itu hidup dari warung tersebut gitu. Paham nggak? Gitu. Jadi istilahnya kita membantu perekonomian tetangga kita. Walaupun misalkan bedanya 3.000. Kalau 5.000 mungkin terlalu jauh ya. Paling besar lah bedanya mungkin suatu barang itu 3.000 lah. Di supermarket 10.000, di tetangga 13.000. Ya gak apa-apa gitu. Hitung-hitung kita membantu perekonomian tetangga kita. Nah, jalur distribusi yang terlalu panjang akan membuat harga barang menjadi lebih mahal. Jadi sebisa mungkin distribusi itu cepatlah. Misalkan dari produsen ke konsumen atau dari produsen ke pengecer ke konsumen agar harganya tidak terlalu mahal. Yang ketiga adalah masalah konsumsi. Nah, konsumsi ini adalah kegiatan mengurangi ataupun menghabiskan pada suatu barang. Nah, masalah konsumsi berkaitan dengan pernyataan apakah barang dan jasa yang sudah dihasilkan benar-benar dapat dikonsumsi oleh masyarakat yang memerlukan. Nah, ada beberapa masalah nih. Yang pertama, ada kemungkinan barang dan jasa tidak dikonsumsi karena harganya yang terlalu mahal. Oke, contohnya adalah, maaf, salah, bukan yang itu, yang ini. Nah, maaf ya untuk fans KKI, takutnya ada di sini, maaf. Nah, ada kemungkinan nih, barang ini tidak dapat dikonsumsi gitu. Kita contohkan bahwa Oreo Supreme ini diperuntukkan misalkan untuk semua orang. Akan tetapi, harganya 500.000 untuk 3 keping biskuit gitu kan. Nah, tidak mungkin kan semua orang dapat membeli Oreo Supreme ini gitu. Kita gambarkan misalkan untuk semua kalangan ya. Karena hanya kalangan bukan menengah, hanya kalangan atas mungkin yang bisa membeli Oreo Supreme ini ataupun yang rela gitu. Mengeluarkan uang 500.000 untuk 3 keping biskuit gitu. Kebayangkan kalau kita beli Goryeo gitu. Salah kan? Goryeo gitu. Bisa-bisa kita mabok coklat gitu kan. Yang kedua, barang dan jasa tidak sampai kepada orang yang membutuhkan. Nah, itu masalah konsumsi nih. Masalah konsumsi ekonomi klasik. Bisa jadi ini tidak sampai karena misalkan dihabiskan oleh satu orang dibelinya, atau misalkan tidak sampai itu karena barangnya sedikit. Barangnya sedikit ataupun barangnya terlalu mahal. Jadi semua orang tidak bisa merasakan barang tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu masalah pokok ekonomi modern. Yang pertama adalah barang dan jasa apa yang akan diproduksi dan berapa jumlahnya, atau watt gitu kan. Nah, masalah watt ini berkaitan dengan jenis barang dan jumlah barang yang akan diproduksi. Pernyataan ini berkaitan dengan pengalokasian sumber daya. Nah, tidak semua barang dapat diproduksi, produsen harus menentukan. Yang pertama, barang apa yang akan diproduksi. Misalkan ada pakaian, ada makanan, ada minuman, bahkan memproduksi mesin misalkan. Nah, itu produsen itu harus memilih mau memproduksi mana gitu kan. Misalkan yang pertama mau memproduksi pakaian. Oke. Yang kedua, kemudian menentukan berapa jumlah barang yang akan diproduksi. Nah, ini erat kaitannya dengan sumber daya yang dimiliki perusahaan tersebut. Misalkan modalnya berapa. Terus misalkan sumber daya manusianya ada berapa orang. Sumber daya alamnya atau bahannya ada berapa. Terus misalkan kalau pakai mesin, mesinnya ada atau tidak gitu. Makanya harus menentukan jumlahnya dulu. Dengan modal sekian, jadi barangnya sekian gitu. Yang ketiga, produsen harus mengetahui selera masyarakat. Nah, yang paling membedakan antara ekonomi klasik dengan ekonomi modern adalah bahwa ekonomi modern itu lebih mementingkan selera masyarakat dalam membuat produknya atau yang tren di masyarakat. Kalau pakaian, misalkan pakaian apa yang sedang tren di masyarakat, gitu. Apakah kaos polo atau misalkan kaos-kaos distro gitu kan yang benar-benar disukai oleh masyarakat.
Paling simpel kalau kita bicara selera masyarakat itu dalam makanan. Misalkan kemarin yang lagi tren kan dalgona kopi gitu kan. Nah, kalau produsen misalkan menjual dalgona kopi di pinggir jalan, misalkan walaupun istilahnya dalgonanya tidak enak, kalaupun mengikuti tren itu pasti ada orang yang membeli karena penasaran gitu. Bukan karena enak rasanya, tapi penasaran dulu kan yang muncul karena masyarakat sedang suka. Walaupun tidak enak, pasti ada yang beli gitu. Apalagi kalau enak, pasti yang belinya itu akan terus-menerus gitu. Masalah kedua dari masalah pokok ekonomi modern adalah bagaimana barang dan jasa diproduksi atau bahasa Inggrisnya how, bagaimana gitu kan. Nah, masalah how ini menyangkut efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi. Misal, yang pertama, bagaimana proses produksi dilakukan. Yang kedua, siapakah dan berapa banyak tenaga kerja yang melakukan proses produksi. Yang ketiga, teknik apa yang digunakan dalam proses produksi. Yang keempat, sumber daya apa saja yang digunakan dalam proses produksi. Nah, pernyataan-pernyataan tersebut dimaksudkan pengambilan keputusan tentang bagaimana cara barang diproduksi. Produsen perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang pertama, pilihan kombinasi sumber daya yang digunakan, yaitu penggunaan sumber daya alam, manusia, dan modal. Nah, jadi kombinasinya tuh yang digunakan gitu kan. Yang kedua, perencanaan proses produksi untuk mendapat keuntungan maksimal dengan biaya minimal. Nah, bagi yang masih ingat, ini sama dengan prinsip ekonomi produsen, yaitu mengeluarkan sekecil-kecilnya dan menjual dengan harga sebesar-besarnya. Ini prinsip ekonomi. Yang ketiga, penentuan teknologi yang digunakan. Kemungkinan itu dengan intensitas tenaga kerja atau padat karya atau intensitas modal, padat modal. Nah, ini kalau digambarkan misal satu pabrik cuma membuat 100 pakaian misalkan. Ini akan rugi kalau menggunakan mesin karena biayanya akan mahal. Bagusnya menggunakan tenaga kerja, misalkan 20 tenaga kerja gitu. Satu pakaian itu bisa dibanderol misalkan harganya 50.000. Nah, kalau misalkan membuat pakaiannya lebih dari 500 bahkan 1000, itu akan lebih efektif menggunakan intensitas modal atau menggunakan mesin. Karena kalau menggunakan tenaga kerja, bisa jadi yang tadi pakaiannya cuma satu itu 50.000, bisa jadi biayanya naik sampai 80.000 gitu, karena terlalu banyak. Nah, kalau menggunakan intensitas modal, semakin banyak yang diproduksi, maka akan semakin murah. Contohnya, kayak baju koko, tahu nggak yang pakai mesin? Itu satu baju koko dibuat bisa dengan harga 10.000 karena pakai mesin, ataupun lebih murah cuma 5.000 gitu. Kalau pakai tenaga kerja 50.000, kalau pakai mesin 10.000, 5.000. Tapi kalau pakai mesin, memproduksinya harus lebih dari 500 misalkan, atau lebih dari 1.000. Baru bisa murah. Kalau sedikit, itu akan lebih mahal daripada tenaga kerja. Nah, yang keempat, pertimbangan faktor eksternal seperti harga, inflasi, dan kurs valuta asing. Nah, ini juga harus dipikirkan oleh produsen. Contoh, misalkan kita mau buat gamis nih. Gamis bahan Balotelli. Bahan Balotelli itu kalau nggak salah per meternya 80.000. Kita sekali beli misalkan 1,5 meter, 80.000 tambah 40, 120. Ngejahit misalkan 100.000. Jadi kan 220 untuk jadi gamis gitu kan. Sedangkan harga di masyarakat, kalau kita tidak memperhatikan faktor internal seperti harga ya, gamisnya harga 220, ternyata harga di pasaran gamis serupa itu adalah 120 misalkan. Kan tidak akan laku gamis yang kita buat gitu kan. Kenapa yang lain bisa murah? Karena mereka istilahnya menggunakan intensitas modal atau padat modal menggunakan mesin. Jadi buatnya sekali banyak, jadi murah gitu. Sedangkan kita buat sendiri gitu kan, buat sendiri, belanja sendiri, jadi harganya lebih mahal. Makanya faktor eksternal seperti harga ini harus kita pikirkan. Jadi setidaknya produk yang kita buat bisa bersaing di pasaran. Selanjutnya inflasi. Inflasi itu kenaikan harga secara umum dan terus-menerus. Maksud umumnya itu jadi semua barang naik bersamaan. Nah, bagusnya saat kita mau buat produk atau mau menjual, bagusnya jangan saat inflasi. Karena saat itu daya beli masyarakat menurun karena harga-harga naik gitu kan. Nah, bisa jadi barang yang kita buat
tidak laku di pasaran. Nah, kalau kurs valuta asing ini adalah namanya itu nilai tukar lah, maaf. Nilai tukar uang rupiah dengan uang asing. Nah, ini erat kaitannya kalau kita mau ekspor. Jadi bagusnya saat rupiah menguat gitu. Contoh, 1 dolar itu misalkan paling rendah 10.000. Nah, kita akan keuntungannya besar kalau 1 dolar misalkan sedang dolarnya menguat jadi 15.000 misalkan. 1 dolar 15.000. Jadi kan kita keuntungannya lebih baik. Maaf, kebalik rupiah menguat maksudnya. Rupiah naik, dolar tetap. Itu kan keuntungan kita jadi bagus. Jadi kalau kita mau ekspor, kita harus memperhatikan kurs valuta asing namanya. Nah, kalau sebagai contoh nih dari semua ini, misalkan penggunaan sebidang tanah untuk lahan pertanian padi. Nah, harus memperhatikan bagaimana proses produksi tersebut dilakukan. Apakah lebih banyak menggunakan mesin, padat modal, atau tenaga kerja, padat karya? Nah, terus bagaimana kombinasi penggunaan bibit dan pupuk yang paling optimal? Apakah bibitnya harus banyak, pupuknya sedikit, atau sebaliknya gitu kan? Serta bagaimana teknik tanam yang paling baik agar kesuburan tanah tidak berkurang. Nah, terus dalam penjualan hasil hasil pertaniannya, memperhatikan seperti harga di pasaran, inflasi, dan misalnya kalau ekspor memperhatikan kurs valuta asing agar keuntungannya optimal gitu sesuai prinsip ekonomi. Yang ketiga adalah forward. Jadi, untuk siapa barang atau jasa diproduksi. Nah, masalah forward berkaitan dengan penentuan konsumen yang menjadi target pasar. Jadi, istilahnya kita kan udah buat produk nih. Nah, sekarang untuk siapa produk ini gitu kan? Jangan sampai kita membuat produk tapi tidak tahu kira-kira calon pembelinya siapa gitu. Nah, setelah pemecahan persoalan how, bagaimana? Selanjutnya adalah menentukan pertama, untuk siapa barang atau jasa diproduksi. Misal bisa untuk ibu rumah tangga, misal bisa untuk mahasiswa, bisa untuk pekerja, bisa untuk siswa misalkan. Kan itu udah beda-beda dari kualitas barangnya, dari harganya gitu kan. Kalau ibu-ibu biasanya sukanya yang dicicil gitu. Kalau ibu-ibu kebanyakan, tapi nggak semua. Kebanyakan sukanya yang dicicil supaya tidak terlalu berat. Yang kedua, siapa yang harus menikmati gitu? Apakah golongan atas atau misalkan golongan menengah atau misalkan golongan ke bawah gitu, golongan ekonomi bawah maksudnya. Misalkan kalau golongan atas bisa jadi kita menjual barang dengan harga tinggi dan kualitas barangnya itu benar-benar kualitas terbaik misalkan. Kalau untuk menengah itu misalkan harganya tidak terlalu tinggi, kualitasnya menengah lah gitu, tidak terlalu jelek dan tidak terlalu yang paling bagus juga, harganya bisa bersaing menengah. Nah, kalau untuk yang ekonomi ke bawah, biasanya barangnya kualitasnya tidak terlalu baik, harganya pun amat sangat murah gitu. Yang ketiga, apakah barang tersebut akan didistribusikan menurut ukuran pendapatan, kekayaan, atau kelompok tertentu dari masyarakat. Nah, kalau ukuran pendapatan yang tadi ini sesuai golongan, kalau kekayaan, jadi itu adalah barang-barang superior namanya. Jadi barang-barang terbaik, barang-barang yang bagus lah. Jadi tidak memperhitungkan biayanya berapa. Yang penting kualitas barangnya yang terbaik. Walaupun harganya berbanding lurus dengan barang tersebut. Nah, kalau kelompok tertentu biasanya tidak untuk semua masyarakat. Contoh, misalkan peralatan pramuka. Kayak talinya, kayak misalkan topinya, kayak misalkan dasinya, kan itu hanya untuk kelompok tertentu, kelompok orang-orang yang mengikuti kegiatan pramuka gitu kan. Kan tidak mungkin kita melihat istilahnya tukang parkir pakai topi pramuka gitu kan. Harus jadi parkirkan, malah aneh kan kelihatannya gitu kan. Malah kayak PBBAB gitu. Nah,
produsen harus menentukan siapa yang akan menikmati barang atau jasa tersebut. Apakah golongan ekonomi menengah, atas, bawah yang tadi ya. Terus segmen pasar juga berkaitan dengan khalayak pasar. Apakah pelajar, mahasiswa, pegawai, atau ibu rumah tangga. Nah, mungkin untuk pertemuan minggu ini dicukupkan sekian. Untuk soalnya nanti ada di PPT ataupun di Google Classroom. Nah, untuk yang kemarin nilainya istilahnya pas KKM, jadi di remedi kedua, Bapak titip di bab 2 ini tingkatkan lagi belajarnya, lebih giat lagi, mudah-mudahan nilainya juga ikut meningkat. Oke, sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.